Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amal ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah begitu banyak memberikan nikmat pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul lagi walaupun melalui media Zoom meeting ini untuk melaksanakan agenda bulanan kita, rutin kita, training online. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Sebelumnya, izin saya membawakan acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk hadir di acara belajar bersama pada training online ini yang akan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Mas Ferry. Dan sebelum kita mulai, ada aturan yang akan kita jalani. Dimohon untuk teman-teman semua membuka kameranya, terus mempersiapkan alat tulis untuk nanti kita ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh Mas Ferry. Terus kemudian mungkin smartphone-nya juga kalau bisa teman-teman menggunakan media laptop untuk melakukan Zoom meeting ini akan lebih baik. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran dan yang pastinya bernilai pahala dan dapat keberkahan untuk kita semua dan ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Izin saya memimpin doanya, kalau bisa teman mengikuti secara sendiri-sendiri di sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pengetahuan yang baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Mas Ferry untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan. Silakan, Mas Ferry, boleh. Oke, terima kasih Bang Ringga. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk belajar bareng lagi malam ini. Ya, Eh, malam ini topik atau materi yang akan kita diskusikan bersama adalah cara cepat melatih kebiasaan baru dari yang paling mudah, gitu ya. Tapi sebelum saya bawakan, saya minta tolong karena nanti materi yang akan saya bawakan ini banyak sekali bersinggungan dengan perihal waktu. Saya mohon bantuan Ustadz atau Coach Said untuk membacakan surat Al-Asr ini. Silakan, uh, Coach Said. Baik, Coach. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oke, terima kasih Ustaz Said. Oke, di slide pertama, tadi kita udah sama-sama sepakat ya, yaitu please buka kameranya biar sama-sama eh, kita sudah dibatasi oleh jarak dan waktu ya, tapi masih bisa bersinggungan secara live atau langsung walaupun dengan media online. Jadi jangan sampai lagi dibatasi oleh gak kelihatan orangnya gitu ya. Kemudian please fokus karena ada beberapa banyak hal nanti yang akan kita langsung praktekkan ya. Kemudian saya minta bantuan teman-teman untuk menganalisa video ya. Kemudian stay aktif. Stay aktif yang saya maksud di sini ada beberapa hal. Pertama bisa eh,
menggunakan media chat ya atau uh, raise hand ya. Jadi ketika saya minta tolong uh, tuliskan pendapatnya atau saya minta persetujuannya langsung diketik aja di chat ya. Oke, eh, training atau pelatihan malam ini memerlukan efek konformitas ya atau kesepakatan atau sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Perhatikan video ini karena setelah video ini saya akan meminta persetujuan dan pendapat teman-teman apakah bersedia melakukan efek konformitas ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan efek konformitas. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would Ada, Bang. stand up at the sound Ada, of Bang. his tone, Aman. simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Oke, dari video tadi, saya mau teman-teman menulis di chat ya, apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut ya. Silakan. Saya bacakan ya. Setiap orang wajib mengikuti aturan yang sudah berjalan. Saya setuju akan mengikuti kebiasaan baik tersebut jika ada manfaatnya ke arah kebaikan. Orang kalau berbeda di situasi lingkungan akan merasa risih dan mau tidak mau akan mengikuti adat kebiasaan di lingkungan tersebut.
kita mengikuti kebanyakan kebiasaan orang, mengajak orang-orang yang tidak dikenal agar wanita itu merasa nyaman sehingga dapat bergabung bersama. Dari video menggambarkan bahwa lingkungan begitu cepat mempengaruhi pola pikir kita, membuat aturan dengan kebiasaan yang baik, perilaku kita akan ditiru orang lain baik ataupun buruk, melakukan sebuah tindakan yang biasa orang lain lakukan dan sangat mempengaruhi pola pikir. Jika ada contoh yang dilakukan beberapa orang atau kelompok, maka orang lain akan mengikutinya sehingga akan menjadi kebiasaan yang diikuti banyak orang. Mengikuti peraturan di mana kita berada. Oke, coba kita bahas kembali ya apa yang dimaksud dengan memerlukan efek konformitas untuk bisa mengikuti pelatihan ini secara baik dan menyeluruh ya. Jadi konformitas efek adalah ya efek ikut-ikutan gitu ya. Cuman masalahnya kita mau mengikuti yang baik atau yang jelek gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang masih individualis sebaiknya tidak mengikuti training ini karena training ini kan udah jelas nih secara judul adalah membawa kepada kebaikan ya. Jadi supaya langsung bisa aplikatif dan dipraktekkan, saya meminta konfirmasi dari teman-teman yang sudah hadir. Saya cek ada 20 peserta nih. Apakah bersedia menjalankan efek konformitas? Kalau bersedia, saya minta jawabannya di chat lagi. Iya atau tidak? Silakan. Storytelling malam ini, sebelum kita ke materi pokok, kita mulai dari kisah legendaris seorang pelatih basket NCAA atau nasional pelatih basket yang khusus untuk level universitas ya. Bernama John Wooden. Dia hidup dari 1910 sampai 2010. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Kamel Abdul Jaber ya. Mulai dari yang paling kiri ketika dia masih berstatus sebagai mahasiswa di UKLA sampai dia pensiun ya. Kamel Abdul Jaber nih salah satu murid John Wooden ya. Prestasi John Wooden juga nggak main-main. Dia berhasil membawa UKLA secara 7 kali berturut-turut menjuarai trofi NCAA ya. Totalnya ada 10 dan kejuaraan-kejuaraan lain ya. Apa yang dilakukan oleh John Wooden? Coba teman-teman boleh mengisi dulu ya kira-kira apa yang dilakukan John Wooden di chatnya lagi. Silakan diisi. Disiplin, oke, yang lain. Kerja keras, konsisten, disiplin, latihan, membersamai proses, mencari pemain basket berbakat, konsisten dan disiplin. Perubahan yang pertama kali dilakukan oleh John Wooden itu sebenarnya sangat kecil dan kelihatan sepele ya teman-teman ya. Yaitu mengganti kaos kaki tim atau anak asuhnya ya. Termasuk sepatu yang cocok. Apa efek dari mengganti kaos kaki? Ternyata si John Wooden ini membuat research ya. Kalau kaos kakinya salah itu muncul lecet ya. Sehingga kalau kakinya lecet tuh pemain nggak fokus. Dan kalau pemain nggak fokus, larinya pelan, lompatnya lebih rendah. Jadi timnya itu kalahnya gara-gara salah memilih kaos kaki, teman-teman. Ya. Jadi perubahan yang dimulai oleh Junud ini kelihatan sangat sepele, yaitu dari perihal kaos kaki. Tapi sesuatu yang kecil ini yang membawa timnya menjadi 10 kali juara UKLA gitu ya. Apa learning yang bisa kita dapat dari perubahan yang dilakukan John Wooden terhadap kaos kaki pemainnya? Silakan ketik lagi di chat teman-teman. Keamanan, kenyamanan, perubahan kecil bisa berdampak besar. Hal-hal sepele membawa perubahan besar. Riset, menganalisa problem yang kecil. Oke, terima kasih jawabannya ya, teman-teman ya. Jadi, semua benar ya, teman-teman jawab. Kemenangan atau kesuksesan bukan hasil dari aksi yang besar ya, atau yang sesekali ya. Tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan benar, kaos kaki yang cocok bisa menentukan juara atau tidaknya seseorang ya.
Apakah John Wooden hanya melakukan perubahan kaos kaki? Jawabannya tidak ya, teman-teman ya. Salah satu alasan John Wooden tidak mau pindah ke NBA adalah di NBA dia tidak bisa melakukan pendidikan karakter terhadap pemain-pemain yang masih polos, pemain-pemain yang masih muda, terutama attitude ya. Jadi berkali-kali John Wooden ditawarkan untuk pindah ke NBA, termasuk klub paling legendaris saat itu yaitu LA Lakers. Alasannya selalu sama ya. Di NBA di mana pemainnya adalah senior, pemain bintang, itu sudah sulit untuk membentuk karakter. Sudah sulit dididik ya. Jadi sebenarnya perubahan kaos kaki itu adalah start paling sederhana yang dilakukan oleh John Wooden. Tapi secara keseluruhan yang dia lakukan tuh sangat kompleks teman-teman ya. Seperti yang teman-teman bilang tadi ya. Disiplin, percaya diri, kerja tim, keterampilan ya. Jadi kaos kaki adalah hal awal yang dia lakukan tapi berdampak akhirnya atau disebut nanti efek bola salju ya. Oke, kita akan lihat ya perjalanan John Wooden selama lebih kurang 20 sampai 30 tahun menjadi dari seorang pelatih biasa-biasa saja menjadi pelatih legendaris. Most remember John Wooden as one of the greatest coaches of all time. As coach of UCLA, his Bruins won 10 national championships, 21 conference championships, had 13 All-Americans, and an 88-game winning streak. Nothing like it has been seen before or since. To those that knew him, he was more than a coach. He was a mentor, trying every day to help those around him become better, to understand what is necessary to truly be successful, both on the court and off of it. Success Academy, in partnership with the Wooden family and over 40 of Coach's greatest students, is proud to share his wisdom and legacy again with the world. Coach Wooden was a great teacher, teaching the right way to live. The greatest game all the people out there play, the game of life. As great of a basketball coach as he was, I think you're missing it if you look solely at that and not at what his real purpose was, which was to teach people. When you talk to John Wooden, you wouldn't even know you're talking to a basketball coach. Now, he gained his fame teaching basketball, but it was the principles of life that people wanted to hear from him. I'm not sure you could find a more impressive person. There may be others on that shelf he's on, but he's on the highest shelf. My father never really mentioned winning. Win or lose, the expressions were always the same. He was probably most proud of a team that didn't win, based on the fact that they did the best they could. His definition of success, I read it and I was like, time out. If I can help them be better people and better versions of themselves, their gymnastics will flourish. I don't know of anybody that expressed it better or put it to work any better than he did. And if you do it right, you can still win. You can still be the best. Some people write things and some people live them. And there's no question that he lived his words. He taught people that, this really pays off. This is the right way to be. And it's not easy, but he certainly lived by that example. That's what was important to him, to make an impact in other people's lives and not expect anything back. The players that he's coached, they still think, what would Coach Wooden want me to do? And that's about as good a legacy as you can ever think about having. He gave them a gift because each day they were reminded of, here are the things that make you a quality person. I get excited about this idea of the pyramid going to all of society. Coach's Pyramid is a way for you to be successful, not just in the game of basketball or a sport, but in the game of life. They're such basic truths, and they transcend all cultures, all religions. Whether you're a stay-at-home mom, or whether you're a doctor, a lawyer, whether you're a basketball coach, or if you're a businessman, if you can study the pyramid of success, it's going to change your life. He always carried his little card on his creed, his poem that his dad taught him. 4 things a man must learn to do if he would make his life more true. To think without confusion clearly, to love his fellow man sincerely, to act from honest motives purely, to trust in God and heaven securely.
Everyone's job in life is to search for and learn from a master teacher. Why not give Coach Wooden a try? He's lived it all, and he epitomizes everything that I want to be. Kita mulai masuk ke materi utama ya, teman-teman ya. Jadi oleh-oleh pelatihan yang akan teman-teman bawa malam ini, yaitu saat ini ada di mana, kita akan sama-sama mengaudit nanti posisi kita masing-masing, termasuk saya sendiri ya. Jadi saya pun bersepakat dengan teman-teman semua akan ada di kesepakatan efek konformitas tadi ya. Kemudian kita harus tahu dulu nih, ternyata ada bahaya yang selama ini nggak kita anggap sebagai bahaya atau disebutnya bahaya laten. Kemudian kita tahu harus mulai dari mana setelah tahu ada di mana dan apa bahayanya. Kemudian belajar disiplin dari hal yang paling mudah. Jadi cuma 4 hal ini yang akan teman-teman bawa sebagai oleh-oleh malam ini. Pastikan teman-teman mendapatkan semuanya ya, supaya benar-benar efektif dan aplikatif ya. Oke, kita mulai dari mana? Kalau seandainya 24 jam atau 1 hari itu kita misalkan adalah transfer dari Tuhan yang kita terjemahkan menjadi 86.400 detik ya. Dan transfer itu tidak bisa kita kembalikan, harus kita habiskan dalam 1 hari ya. Mungkin kita bisa mengklasifikasikannya ke 2 kegiatan ya. Produktif dan tidak produktif ya. Jadi kita semua punya waktu 24 jam, tapi nggak semua orang tahu kemana waktunya pergi ya. Oke, saya minta bantuan teman-teman di alat tulis yang sudah disiapkan. Dari 24 jam yang kita pakai ya, itu kemana aja sih ya. Mungkin yang paling bisa ditulis paling awal tuh tidur 8 jam. Oke, saya kasih waktu sekitar 3 menit teman-teman mengaudit dari 24 jam waktu yang ditransfer Tuhan setiap hari atau 86.400 detik tadi, kemana perginya waktu itu? Silakan dimulai teman-teman. Ini hanya contoh aja ya. Bekerja sekian jam, beribadah sekian jam, Netflix ya. Kalau ada yang suka main game, pernah nggak ngitung ya. Berolahraga kalau yang tiap hari, silahkan ya. Katakanlah 9, 10, atau 11 ya. Pilih yang menurut teman-teman 3 atau maksimum 4 paling penting. Dan totalkan itu berapa jam. Ya. Hasilnya ya. Ya, ingat yang paling penting aja ya. Dari 9 atau 10 atau 11 yang teman-teman akumulasikan tadi. Ya. Pilih 3. Paling sedikit 3, paling banyak 4. Yang menurut teman-teman paling penting dan paling produktif. Lalu tidur tidak termasuk ini ya, tidak termasuk kita hitung ya, tidak itu termasuk unproduktif ya, selain tidur dan istirahat ya. Lalu jumlahkan hasilnya, ketik di chat ya, teman-teman ya. Kalau saya mungkin memilihnya itu bekerja, sholat, berolahraga, dan family itu ya. Kalau saya, teman-teman silakan sesuai dengan apa yang teman-teman yakinin. Halo, sorry bang, ulang lagi boleh nggak bang? Saya kan udah breakdown nih bang. Ya, pilih 3, minimum 3, maksimum 4, yang menurut teman-teman paling penting, paling produktif, dan paling menghasilkan lah ya. Ya, misalnya olahraga, sholat, family time, bekerja, itu teman-teman paling penting ya. Lalu jumlahkan berapa jam yang menurut teman-teman paling penting tadi. Kalau sudah, silakan diketik di chat ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Yang belum selesai menghitungnya silakan diteruskan, nanti dimasukkan di chat juga ya. Oke, saya minta bantuan Coach Said lagi untuk membacakan hadis ini. Silakan Coach Said. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa radih.
ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغمون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dia adalah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Oke, terima kasih, Coach Said. Ini ada video lagi ya. Kita akan coba meng-compare ya atau membandingkan hasil perhitungan kita tadi kira-kira faktual nggak gitu ya. Oke, silakan ini ya, lihat videonya. These are roughly 28,835 jelly beans. I counted out 500 of them and used those to weigh the rest. In this pile, there's one jelly bean for each day that the average American will live. You might have more beans in your life, or maybe less, but on average, this is the time we have. Here's a single bean. It's your very first day. A special day, but kind of a rough day on everyone involved. Add 364 more and you have the first year of your life. Now, for a sense of scale, here are your first 15 years, 5,475 days, which brings us to the threshold of adulthood. And at that moment, this is the time that we have left. And this is, on average, what we will do with all that time. We will be asleep for a total of 8,477 days. If we're lucky, some of that time we'll be sleeping next to someone we love. We will be in the process of eating, drinking, or preparing food for 1,635 days. We'll be at work, hopefully doing something satisfying, for the equivalent of 3,202 of those days. 1,099 days will be spent commuting or traveling from one place to another, maybe a little bit more if you live in LA. On average, we will watch television in one form or another for a total of 2,676 days. Household activities, like chores and tending to our pets and shopping, will take another 1,576 days. And we will care for the needs and well-being of others, our friends and family, for 564 days. We'll spend 671 days bathing, grooming, and doing all other bathroom-related activities, and another 720 days will go to community activities, like religious and civic duties, charities, and taking classes. After we remove all those beans, this is what remains. This is the time that we have left. Time for laughing, swimming, making art, going on hikes, text messages, reading, checking Facebook, playing softball, maybe even teaching yourself how to play the guitar. So what are you going to do with this time? How much of it do you think you've already used up? If you only had half of it, what would you do differently? What about half of that? How much time have you already spent worrying instead of doing something that you love? What if you just had one more day? What are you going to do today? Kalau kita merujuk kepada video tadi dirangkum di sini ya, di tabel ini ya. Kalau kita merujuk kepada umur Rasulullah ya hanya 63 tahun, kemudian 0 dari kita mulai lahir sampai 18 tahun atau sekolah tingkat atas ini disebut masa kecil dan bersekolah ya, artinya umur produktif kita hanya 18 sampai 63 tahun, tersisa 45 tahun. Lalu satu hari adalah 8.766 jam, atau 45 tahun itu kalau dihitung dalam jam adalah 394.670 jam. Ya, kita breakdown setiap hari kita tidur 8 jam, ya, kita ambil yang tidak produktif dulu ya. Kita makan 2 jam, ya, pagi, siang, sore, malam, termasuk ngemil dan ngopi-ngopinya. Ya, kita ke toilet sehari plus mandi plus gosok gigi 2 jam ya atau 32.850 detik. Kemudian segala macam entertainment termasuk scrolling dan media sosial itu 98.000 jam ya. Kemudian transportasi 2 jam ya, pergi pulang ya ke tempat klien ya. Lalu kita konversi itu menjadi tahun ya. Artinya total unproductive time kita di luar dari 4 atau 3 hal yang teman anggap tadi sangat prioritas ya,
itu sebenarnya hanya sekitar 7,5 tahun, teman-teman, ya. Ini sebenarnya angka yang mencengangkan ya. Artinya di sisa usia kita tuh hanya punya 7,5 tahun waktu produktif. Mau ngapain nih kita 7,5 tahun ini? Kalau pilihannya kita hanya hidup produktif 7,5 tahun, teman-teman mau ngapain? Coba eh, teman-teman ketik lagi di chat ya. Silakan. Membuat sesuatu yang bermanfaat, berkumpul dengan keluarga, lebih banyak beramal soleh, melakukan hal yang baik, memperbanyak ilmu untuk akhirat, mengurangi waktu tidak produktif, ibadah, mendisiplinkan ibadah-ibadah sunnah, perbanyak ibadah, tetap bekerja, dan jaga kesehatan.